Oke, selamat datang di siaran perdana Detektif The Time is Kontradiktif. Berbincang segala hal yang tentunya kontradiktif atau ketetapan-ketetapan pemerintah yang menyeleweng yang dirasa oleh masyarakat kurang tepat tentunya. Kita sebagai mahasiswa saya rasa perlu untuk berbincang mengenai hal tersebut. Oke, dengan saya Dimas, Didikan Masyarakat. Dengan saya Afaf. Dengan saya Amin, tapi bukan Anies Muhaimin. Selamat datang di Detektif. Sate, jadinya saya lepas dulu ya. Itu rokoknya cuma apa? 176. Waduh. UKT mah. Jadi apa pengangguran seperti dibilang Mas Dimas tadi kan. Mending kita beli kambing kan kayak gitu. Sebenarnya bisa nggak pengangguran? Harus jadi keluarga Jokowi dulu. Perbincangan malam hari ini kita akan kedatangan siapa? Demisioner HMJ HPI. Kali ini bukan demisioner sembarangan ya kawan-kawan. Kenapa? Beliau ini sangat aktif sekali nih di kampus ini. Langsung kita lanjut aja ya, kita undang aja ya. Mas Hafid dan Mas Gilang, silakan masuk Mas. Oke. Geser dong. Kursi. Sini. Oke. Jangan ya bawa kursi sendiri. Selamat datang Mas Hafid. Salam dulu dong. Oke, Gimana nih Mas kabar? Hafid, Mas Gilang, salam dulu Mas Gilang. Oke. Kalian panas sekali ya, Mas? Panas banget ini. Pakai jaket asli. Kayak panasnya UKT gitu ya. Waduh, UKT. kenapa Mas itu? Nggak tahu tuh, pada rame-rame di sosmed ada bahasa apa ya itu ya? Ngomong-ngomong nih Mas, Ya. kalau UKT kalian berapa nih? UKT ku tuh masuknya golongan berapa ya? Aku tuh 4,5. Wah, sama tuh kalau gitu tuh. Padahal hitungannya itu sangat susah sekali ya kalau dibayangin ya. Enggak, emang dia susah diatur orang. Apa tadi masalah UKT ya? Gimana itu kabar? Kalau menurut demisioner kita, karena kan kiranya lebih paham lah karena lebih duluan gitu masuk ke universitas. Ya lebih paham karena kita bayar duluan mungkin ya. Iya, itu masalahnya. Mungkin lebih mahal UKT saya ya Mas, karena UKT berapa, saya sampai 5 juta loh. Waduh. Enggak, karena ini kan kamu angkatan 23 ya, Min? Angkatan 23. Iya, paling muda berarti di sini. Dan itu Tapi emang muka UKT-nya paling tua. Ya. Tapi saya rasa juga saya ini mahasiswa semester 4 ya sekarang ya. Tapi fasilitas yang saya temukan di kampus itu sangat kurang sekali itu ya. Mungkin pertama tuh dari dari parkir ya pertama ya. Mungkin mereka membangun kampus tapi tidak memikirkan nih bagaimana mereka untuk parkir mahasiswanya kayak gimana, itu kan tidak sesuai lah ya sama UKT kita yang sekarang yang amat mahal sekali itu. Kalau sampean gimana nih Mas? Kalau aku ini sih Mas, 4.800.000. Kalau aku menilai dari fasilitas pun aku nggak merasakan dengan 4.800.000 sekian, dengan parkir yang panas dan motornya seringkali dibocorin. Waduh. Karena memang hari ini bukan karena fasilitas ya kawan-kawan, mungkin ya karena kita realistis saja lah melihat bagaimana pendidikan yang semakin mahal, tapi nyatanya apa, fasilitas nggak memadai ya kan. Taruh, kayaknya Amin gerah banget deh. Ya mungkin saya ya gerah lah, mungkin saya lepas Aja dulu deh, lah. mending. Karena mungkin Semarang panas-panasnya UKT, jadinya saya lepas dulu ya Iya, kawan-kawan. aja Min. Apa tulisannya Min? Wah sih, Kita kita beraktivitas. berak. Oke, Mantap. aktivis Kritis. sekali. Aktivis. Terus apa lagi nih? Enggak ini, aku mau nunjukin. Menunjukin Kalau apa? UKT-nya orang yang UKT-nya mahal tuh rokoknya cuma apa? 176. Waduh. Waduh, UKT mahal ke 76. Ini bukan promosi ya? Iya, Bukan promosi ya? Oke. Karena kita juga gak disponsorin juga. Iya. Tapi gak apa-apa Mas. UKT mahal 76 rokoknya. Jadi kita gak bisa dikatain apa namanya, bukan UKT yang mahal, tapi gayanya yang mahal katanya. Iya. Ini aku ada pertanyaan buat Mas Gilang nih. Kalau pekerjaan di rumah gimana Mas? Dengan UKT yang tinggi apakah bisa mencukupi dengan semua itu gitu? Sebenarnya tuh tergantung mindset kita. UKT mahal
tapi kitanya juga butuh ya percuma. Fasilitas memadai, tapi narkotikus kita tidak sampai pun itu percuma saja. Karena kita kembali kepada esensial pendidikan itu, kalau kata Paulo yang menyebutkan bahwasanya pendidikan itu adalah hal atau salah satu cara manusia untuk membebaskan diri dari penindasan. Nah, menurut saya ketika biaya UKT itu dilambungkan, apalagi Kemendikbud kemarin Bu Sri itu ngomong bahwasanya kuliah itu adalah pendidikan tersier yang mana itu bukan pendidikan wajib. Itu kan lucu gitu kan ya. Iya. Pekerjaan aja ketika kita masuk kerja itu Harus kita ada ilmu dituntut kan. untuk paling minimal S1. Tapi dari Menteri Pendidikan kita mengatakan bahwasanya itu bukan pendidikan wajib. Itu kan mengisyaratkan bahwasanya kita itu tidak boleh bekerja sebagai orang-orang setingkat mereka. Mungkin kita jadi buruh aja gitu kan, enak gitu. Yang menarik ya Mas, Waktu gitu kan. karena dalam pasal 31 ayat 2 bahwasanya setiap warga negara siap, kritis. berhak mendapatkan pendidikan kan gitu. Oke. Tapi nyatanya sekarang apa ya Mas? Bagaimana pendidikan itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu hanya sebuah hak kan gitu loh ya. Gimana tanggapannya Mas David selaku Wapres ini Mas? Wapres sekarang Wapres ya. Naik jabatan. Bahkan Oke. ada yang lucu ya. Kemarin itu sempat disenggol sama Kementerian Keuangan itu. Jadi dari Indonesia itu nanti pemerintahan itu mau membuat yang namanya peminjaman bank untuk biaya pendidikan. Jadi wah malah bahaya gitu. Iya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa nih, dia yang mau bayar UKT, dia nggak bisa bayar UKT. Jadi nanti rektor atau dari pihak kampus gampang, itu Mas kamu pinjam aja ke bank gitu. Soalnya Pak Jokowi pada saat itu saya melihat di berita itu mereka mengutip di Amerika. Jadi di Amerika itu ada yang namanya peminjaman untuk biaya pendidikan. Akhirnya biaya pendidikan itu sampai limit peminjaman kredit, sama pada kayak orang peminjam kerja orang kerja kayak gitu. Nah, jadi Indonesia mau menerapkan seperti itu, wah malah makin bahaya negara kita ketika emang ada peminjaman untuk uang pendidikan kayak gitu kan. Mungkin aku menilai ya Mas, dulunya aku pernah mondok ya Mas, pernah mendengarkan hadis bahwasanya tolakul Masya Allah. ilmi faridatun ala kulli muslimin Oke. wa muslimah. Tapi hari ini bagaimana pendidikan itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi yang harus kita lakukan dan yang harus pemerintah perhatikan gitu ya. Apakah memang pendidikan itu wajib atau memang pendidikan itu hak? Aku mungkin minta statement dari Mas Hafiz atau Mas Gilang ini, bagaimana, apakah itu pendidikan itu kewajiban atau memang hak itu Mas? Gimana Mas? Mungkin dari Mas Gilang dulu deh. Sebenarnya tuh ini ada yang lucu. Teman-teman ngutip dari hadis, teman-teman ngutip perkataan kiai. Tapi pada kenyataannya baru-baru ini, wah keren banget gitu kan. Mereka dapat yang terbesar gitu. Sebagai nomor 25 itu kan, tahun 2024, bahasanya ormas agama itu dia berak atas tambang. Waduh, Jadi Kacau besok ini ya Mas. Besok jargonnya beda, bukan hubulatul minal iman, tapi Hubulatul minal tambang. Siap. Mungkin kayaknya di kampus sekarang itu banyak dibuatin bukan apa ya, bukan untuk belajar gitu ya, malah bukan untuk lebih ke membangun usaha sendiri gitu, buat profit lah ya. Kalau dihitung-hitung UKT segitu ya. Ya, kalau kita mengingat apa tuh UU 45 yang alinea ke-4, ya kan negara itu mencerdaskan anak bangsa lah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin teman-teman lebih paham. Berarti sebenarnya ada kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa kan, tapi malah sekarang dia mempersulit anak bangsanya untuk mendapatkan pendidikan itu. Jadi seolah-olah mungkin ini secara sengaja kita lihat menggeser kalimat undang-undang itu. Dan kalau di pasal berapa saya lupa, yang memelihara anak miskin segala macam, kan itu kalau berbicara memelihara kayaknya seolah-olah itu kepada hal-hal yang peternakan ya. Mungkin itu tujuannya kenapa memakai kata pelihara, karena untuk mengembangbiakan masyarakat miskin untuk semakin banyak.
Makanya ditaikin UKT-nya jadi biar semakin banyak orang miskin. Padahal ya, fun fact ya, sebenarnya kan adanya UKT itu kan berawal dari SPP. Awalnya kan Ya. sistem pembayaran universitas yang ada di Indonesia ini kan SPP, sumbangan pembinaan pendidikan. Jadi pada saat tahun 2013 itu baru ada tuh yang namanya UKT. Kenapa dijadikan UKT? Karena emang jadi pada saat itu mahasiswa itu banyak tuh. Jadi ya pembayaran mahasiswa banyak, ada SPP, ada biaya jas, ada biaya KKL, ada biaya penelitian dan lain-lain. Nah, makanya pada saat itu diubah yang namanya UKT biar pembayaran itu semakin kecil. Tapi lama-kelamaan kayaknya UKT makin melambung ya. Iya. Dan kemarin ada berita katanya UKT-nya ditunda, kenaikan UKT-nya. Jadi bukan tahun ini, tahun depan. Tapi sebenarnya kan sama aja, naik gitu, bukan masalah waktunya, tapi kenaikannya itu yang seharusnya digagalkan, bukan ditunda. Padahal kita kan lihat ya, UIN itu kan awal UIN kan dari IAIN. IAIN itu kan kenapa ada IAIN, terutama di Semarang ya, di Ngalian ini ya. Adanya IAIN itu kan untuk perguruan tinggi untuk masyarakat yang memang mereka tanda kutip mohon maaf ya kurang ekonomi ke bawah, untuk bagaimana dia tetap bisa belajar di perguruan tinggi. Ya kemudian diganti Universitas Islam Indonesia UIN, Universitas Islam Negeri kan. Terus malah malah makin hedon gitu kan. Malah betul. sekarang masyarakat yang mereka ekonomi rendah itu malah susah untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Nah itu tuh yang keresahan saya dari awal gitu tuh Mas. Yang asalnya saya itu mau masuk ke kampus swasta kan, dengan mungkin kekurangan dari finansial dari keluarga, yang saya juga mempunyai mbak yang kuliahnya fakultas kedokteran ya, dan itu juga pilihan saya itu agar tidak terlalu membuat orang tua. Makanya saya itu saya kira di UIN di kampus negeri itu biayanya UKT itu lebih rendah gitu, tapi ternyata sama aja. Malah bahkan kalau menurut saya sendiri nih ya, sekolah di kampus negeri ataupun di kampus swasta itu sama aja kayak gitu, fasilitasnya sama, malah lebih itu di kampus swasta itu malah kadang keperhatian dosen akan mahasiswa itu akan lebih kayak gitu, nggak seperti ya mungkin ada juga itu faktor faktor dari pribadinya dosen sendiri ya kayak gitu ya. Nah mungkin ini ya Mas Gilang, karena kita kan kuliah di UIN, Universitas Insya Allah Negeri kan? Insya Allah. Jadi mungkin kalau kita lihat bagaimana menggunakan embel-embel Islam kan, diksi Islam, pasti kita ketahui harus memperhatikan orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah kan gitu. Bagaimana pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa, untuk memperhatikan orang-orang yang lemah membutuhkan pendidikan itu. Bagaimana Mas? Orang-orang yang lemah hari ini tidak mendapatkan pendidikan, orang-orang termarginalkan hari ini nggak mendapatkan pendidikan yang layak itu ya Mas. Gimana Mas Gilang ini? Karena gini, kita lihat dari tipologi mahasiswa atau mahasiswa baru itu, karena mereka berspektif bahwasanya pendidikan itu bukanlah sebuah kebutuhan. Itu adalah paradigma yang mungkin saat ini telah bergeser. Yang awalnya menjadi sebuah kebutuhan atau untuk mencerdaskan tadi itu bergeser atau terkikis menjadi sebuah gaya hidup. Bahwasanya aku kuliah ini bukan untuk aku cerdas, tapi untuk memenuhi kebutuhan ya, untuk kerja itu. Untuk ya kastaku lah. Aku dari orang-orang sekitar, aku ini mahasiswa, tapi nggak tahu nih isinya apa. Gitu. Nah terus menjawab tadi, bahwasanya bagaimana ini status dari masyarakat yang dia menenggelamkan mimpinya untuk kuliah. Sebenarnya dari pemerintah sendiri kan sudah ada ini beasiswa gitu, tapi target atas beasiswa itu atau siapa yang mendapatkan beasiswa itu kurang jelas menurut saya. Karena kalau kita melihat realita atau melihat situasi saat ini itu bukan mereka yang tidak mampu yang dapat, tapi mereka yang mampu dan mereka menggunakan biaya pendidikan itu atau biaya beasiswa itu untuk apa?
atau gaya itu kembali lagi kepada paradigma itu tadi bahwasanya kuliah pada saat ini atau pendidikan pada saat ini itu bukan tentang kebutuhan itu, tapi tentang gaya itu kita. Aku kuliah aku makan semakin kaya itu kan Oh iya. mengisyaratkan kita atau membuktikan kita bahwasanya pendidikan kita itu bukan berpaku kepada aku ini mau jadi orang pintar, tapi aku ingin jadi orang kaya. Ini apa gitu? Itu sudah keluar dari koridor atau kalau Amin tadi mengatakan talabul ilmi fardhun 'alal muslimin tadi kan. Bahwasanya wajib itu menurut ilmunya, bukan mengejar dunianya gitu kan. Iya. Betul. Mas, maaf, motor Beat punya siapa ya Mas? Beat putih. Aduh, parkir Mas. punya saya. Ayo. Jadi gini nih sekarang nih, apa ya? Sebenarnya nih saya tuh belum tahu nih, belum. Ya mungkin ini ya Mas, teman-teman. Ngomong-ngomong nih, apa sih dampak yang kita rasakan? Udah nih motornya? Udah. Udah. Oke. Parkir motor jangan sembarangan, kayak bikin hukum aja sembarangan. Ngerol Oke. dikit doang biasa. Tapi masyarakat berdampak. Terus gimana nih Mas Gilang dan Mas Habib menanggapi bagaimana pendidikan itu berdampak dan kepada masyarakat itu ya? Bagaimana pendidikan itu harusnya untuk mencerdaskan bangsa, tapi nyatanya apa? Malah hari ini sengsara kan gitu masyarakat gitu. Gimana ini? Ya balik lagi ya. Bagaimana pendidikan itu kan sebenarnya kan untuk menjadikan kehidupan bangsa. Sebenarnya yang lebih berdampak untuk bangsa ke depan itu adalah ya kita ini. Apalagi teman-teman kawan-kawan yang masih mereka duduk di tingkat SMA, tingkat SLTP, SLTA dan kemudian di perguruan tinggi. Itu mereka sangat berdampak untuk bagaimana kemajuan bangsa kita ke depan. Kalau kita bisa melihat ya sebenarnya itu juga ada sedikit salah ya di sistem pendidikan kita ya. Maksudnya kita disuruh paham, misalkan nih kita dari tingkat SLTA ya, SMA maupun Alia ya, kita dibelajarin semua pelajaran nih coba, ya kan? Wah kita disuruh analogi gini, ayam dia ngekremin apa ya, kayak ngekremin telur 10, kan nggak mungkin ya, 10 telur itu Ngetes ngetes semua ya? Ya nggak mungkin paling itu. kan hanya 3 atau 2 kan, ya analoginya kayak gitu. Nah apalagi kemudian pendidikan itu mahal, apa? Tambah 2 kali lipat, bagaimana cobaan yang harus diterpa oleh para kaum belajar kayak gitu lah. Apalagi di tingkat universitas kita udah bayar mahal. Nah pas sudah masuk kuliah kita dinyatakan atau kita melihat fenomena-fenomena yang sangat lucu, misalkan kita fasilitas kita nggak dapat. Kalau kamu tahu ya di kampus yang hijau-hijau itu tuh, hijau itu. Hijau apa itu Mas? Telepon itu ya Mas ya? Masa di Ijo-ijo nih. di outdoornya ya nggak ada CCTV sama sekali. Waduh. Berarti bebas dong dia mau ngapain aja Mas. Untung kalian kan nggak mungkin jahat ya. Kalian kan nggak mungkin nggak dong. mungkin ya. Insya Allah enggak ya. Insya Allah enggak ya. aja Islam ya. Iya, Insya Allah Islam. Masa apa ya? Banyak kasus kayak hilangnya helm, terus barang-barang itu juga nggak ada yang mantau. Dan kemana kan biaya UKT kita lari kan? Oh, itu patut dipertanyakan sekali ya. Pertanyakan banget itu. Jadi sekarang saya mau nanya nih Mas, sama Mas Hafid sama Mas Gilang ini. Yang sekarang kan sampean ada apa ya, pengalaman lah ya di organisasi ya. Yang dia di HMJ, yang sekarang di Dema ya. Kira-kira sebenarnya nih penentuan UKT itu melalui jalur apa sih? Maksudnya di seleksi itu lewat apa sih? Dengan fakta yang saya temukan, apa ya? Banyak yang teman-teman yang mungkin finansialnya kurang mampu itu malah mendapatkan UKT yang tinggi, sedangkan teman-teman yang kita anggap finansialnya mampu itu malah mendapatkan UKT yang rendah. Kan nggak seimbang nih antara mereka tuh. Sebenarnya dari pihak kampus itu menentukan, oh nilai UKT si A ini sekian lah. Terus itu bagaimana Mas? Dari mana itu untuk menentukannya itu? Seharusnya ini ya, kalau aku melihat dari peraturan pendidikan agama itu bagaimana kampus itu menentukan UKT-nya. Ya tadi aku bilang awalnya kan pembayaran yang ada di tingkat universitas itu kan awalnya melalui SPP. Banyak percilan-percilannya lah, mencabang, ada biaya gedung, kemudian KKL, praktek dan lain-lain. Kemudian dijadikan UKT itu kan, uang kuliah tunggal. Nah, seharusnya itu sistemnya adalah kan kalian pas sudah saat awal-awal daftar kan kayak kalian satu slip gaji kan, masukin slip gaji, terus pekerjaan orang tua, foto rumah. Ternyata itu mereka sistemnya langsung
termodifikasi lewat sistem gitu. Bukan manusia yang mengawal masukkan misalkan Amin katanya segini dengan data-data yang itu, langsung sistem. Jadi ya gimana ya, sistem masa robot suruh mikir ya? Iya ya, susah ya, itu kan susah. mereka Untuk menyeleksi bacanya, itu ya. kan. Seharusnya kan lebih baiknya itu diadain survei nih, misal kalau nggak survei per A juga nggak mungkin ya, kan yang daftar banyak sekali itu. Tapi kira-kira efek apa sih yang yang ditimbulkan dengan UKT yang begitu besar, melonjak begitu tinggi lah itu. Kira-kira Mas Gilang efeknya di masyarakat itu apa Mas? Bagi Mas Gilang sendiri lah terutama itu gimana? Sebenarnya kalau menjawab atau pertanyaan tentang efek atau dampak dari ketika biaya pendidikan itu mahal, sebenarnya teman-teman harus riset terlebih dahulu. Itu menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang perlu penelitian yang masif gitu kan. Tapi kalau dari apa yang saya alami, mungkin dari karena kan saya dari orang desa juga, pada akhirnya adalah ya daripada kita bayar kuliah mahal-mahal, mending kita langsung kerja aja gitu. Iya. Itu adalah salah satu dampak menurut saya. Terus apalagi menurut saya ketika orang itu sudah tidak mau belajar dan atau dia menurut saya miskin ilmu gitu kan, itu akan menimbulkan kalau misal masyarakat ya teman-teman dari masa hukum pasti sudah tahu tingkat kecerdasan, terus pidana juga atau pelaku pidana itu semakin banyak. Karena apa? Ya karena tadi kita kurang pemahaman bahwasanya ini salah atau benar. Karena kembali lagi budaya kita, budaya pendidikan kita itu bukan tentang kita harus wajib membaca, tapi kita dituntut untuk kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita. Itu kan hal yang menurut saya bullshit gitu. Asik. Seperti yang katakan Dimas dan Amin tadi, bahwasanya mencerdaskan anak bangsa itu tugas pemerintah. Tapi harusnya ketika itu tugas pemerintah, kenapa kita harus membayar atas pendidikan kita gitu? Nah, Yang butuh siapa? Kalau itu tugas dari pemerintah gitu. Kenapa kita harus membayar OSP terus kalau itu kebutuhan kita lagi? Kenapa pendidikan itu diatur juga gitu? Kita harus belajar apa? Harusnya kita harus memilih kita mau belajar apa, karena kebutuhan kita itu apa gitu. nah, Itu saya teringat salah satu lupa aku namanya penulis, beliau nulis buku Sekolah Bubarkan Saja. ya, Waduh, ya, itu Dalam buku tahu. itu Cocok itu. wah jelas itu. Ada anak SD yang mana dia nggak bangun sekolah, tapi dia fokus mengembala kambing. Gembala kambing. Terus gurunya tanya, penulis buku ini dia juga seorang guru, bertanya kepada salah satu muridnya, "Loh, kenapa kamu nggak mau sekolah?" Terus dia menjawab, "Aku di sekolahan itu dimarah-marahin. Karena apa? Karena aku nggak bisa MTK. Padahal aku nggak suka MTK, tapi kenapa aku harus belajar MTK?" Nah, tapi ketika aku mengembala, aku suka. Aku bebas nih. Aku juga belajar cara memberi makan sapi, terus cara ketika sapi itu dia waktunya apa dia belajar itu sendiri gitu. Nah itu menurut saya lebih kritis daripada kita sekolah. Berarti Kan itu. pemerintah ini lucunya dia membuat paradoks yang mana dia meningkatkan biaya pendidikan sehingga masyarakat itu banyak yang nggak sekolah atau kuliah. Nah, di sisi lain dia bertanya kenapa pengangguran banyak. Ya. Ya kan? Lucunya di situ. Ya pertanyaannya kenapa pengangguran banyak? Ya karena lo ninggiin biaya kuliah, biaya sekolah, ya gimana mau banyak yang Pengangguran Ah, kayak gitu loh ya. gimana nggak semakin meningkat penganggurannya? Tapi kan Aneh itu. tapi kan pemerintah kita kan ini kan dia kan lagi masing-masingnya menggerakkan pembangunan kan. Iya. Nah, pembangunan itu untuk siapa? Bentar, tajam nggak?
Kayak hukum ke masyarakat. Tajam ke bawah. Sekarang ini ya Mas, kayaknya tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Dari dulu itu Mas, dari dulu ya, dari dulu itu Kayak enggak cuma sedotan sekarang tuh. itu. Bawahnya tajam, atasnya tumpul. Aku tak Benar, minum benar. dulu ya karena panas obrolan malam ini kan. Nah ini aku sedikit cerita ya Mas. Kemarin pas aku masuk di universitas kan ada survei rumah kan gitu loh ya. Aku padahal sudah jujur banget loh Mas. Rumahku udah tak foto jelas itu rumahku. Tapi nyatanya apa ya Mas? Aku melihat kali ini bagaimana realitas keadaan dan rumahku itu ya memang sederhana, tapi nyatanya apa? Aku malah dapat UKT mahal sampai 4.800.000. Bayangin nih, kalau keluargaku kerja dapat 4.800.000 terus memenuhi kebutuhan dalam pendidikan. Pasti ini berat sekali ya Mas, Iya, bagaimana betul. pendidikan ini semakin mahal, UKT tambah naik dan buruh hanya sedikit melihat bagaimana ketimpangan itu terjadi gitu ya. Itu daripada buat bayar UKT itu mending buat beli kambing nggak sih? Kan itu apa ya, bisa kelihatan ya investasi ya hasilnya gitu, daripada kita kuliah mahal, bayar kuliah mahal terus kita lulus ya nggak jadi apa-apa, pengangguran seperti dibilang Mas Dimas tadi kan. Mending Bisa. kita beli kambing kan kayak gitu. Sebenarnya bisa nggak pengangguran? Apa? Harus jadi keluarga Jokowi dulu. Something bad is about to happen to me. Nah, mungkin ini mau kemana Mas David sama Mas Gilang nih? Ya nanti Abis nih, ini. kita mau geser ya, geser apa nih? geser keyakinan. Kebijakan. Aduh, kok gelap ini kan kenapa? gitu ya. Nih, mau nggak aku bagi kursi? Oh ya, Siapa nih? buat sadar saya. Kursi jabatan ya? Kosong ya? Oke, boleh. Kenapa mati ini? Oh, udah tutup ya. Oke. Oke, mungkin perbincangan detektif pada malam hari ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kita geser di lain waktu. Semoga teman-teman yang melihat video ini suka lah atas perbincangan kali ini. Apa buat ngerokok doang ya lah. DTMis kontrak detektif. Oh, detektifnya gini ini. Detektif. Ayo, dirasa kurang tepat. Aduh, ulang. Di detektif. Oke. Cut. Udah, gak apa-apa. Oke. Sekarang ya. Mas Dimas. Astagfirullah, Mas Dimas. Kacau.